Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai akuntansi ijaroh. Jadi, apa itu ijaroh? Ijaroh adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur atau objek sewa dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Sedangkan ijaroh untabiyah bitamlik hanya membedakan ada opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Kemudian rukun dan syarat ijaroh. Rukun ijaroh itu ada 5. Yang pertama, mustajir atau penyewa. Yang kedua itu muajir atau pemilik barang. Yang ketiga, ma'jur atau barang atau objek sewaan. Yang keempat itu ajran atau ujrah, yaitu harga sewa atau manfaat sewa. Dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Untuk syarat ijaroh yang pertama, pihak yang terlibat harus saling ridho, yaitu antara penyewa dan pemilik barang. Yang kedua, ma'jur atau barang atau objek sewa harus memiliki manfaat. Yang pertama, manfaat tersebut dibenarkan secara agama, yaitu harus halal. Yang kedua, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan. Yang ketiga, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa, jika itu ijaroh muntabiyah bitamlik. Dan yang terakhir adalah ma'jur wajib dibeli oleh mustajir. Selanjutnya, standar akuntansi untuk akuntansi ijaroh. Standar akuntansi ijaroh yang pertama ialah akuntansi pemilik objek sewa. Yang A ialah biaya perolehan. Biaya perolehan objek ijaroh diakui pada saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang B yaitu penyusutan dan amortisasi. Objek ijaroh disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Yang C, pendapatan dan beban. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Kemudian, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Kemudian, untuk pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh, jika perbaikan tidak rutin objek ijaroh diakui pada saat terjadinya, dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijaroh dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dalam ijaroh muntabiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, untuk biaya perbaikan objek ijaroh ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijaroh. Biaya perbaikan objek ijaroh merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang D adalah perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntabiyah bitamlik, jika dengan hibah, maka jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai beban. Dan jika penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan jika penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijaroh diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi penyewa mustajir. Beban 1. Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. 2. Utang sewa diukur sebagai jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. 3. Biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tungguhan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik dengan cara 1. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. 2. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. 3. Pembelian setelah masa akad berakhir,
maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. 4. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset besar wajar. Selanjutnya adalah jual beli ijarah. 1. Transaksi jual beli ijarah harus merupakan transaksi terpisah dan tidak saling bergantung, sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. 2. Jika suatu entitas menjual objek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan dan kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi jual dan ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang dan penambah beban ijarah. Selanjutnya adalah ijarah lanjut. 1. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam pernyataan ini. 2. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. 3. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pihak penyewa lanjut. Standar akuntansi untuk penyajian dalam pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Untuk standar akuntansi pengungkapan, ada dua bagian. Yang pertama, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Selanjutnya, keberadaan transaksi jual dan ijarah. Untuk bagian kedua, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa. Selanjutnya, perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa. Yang pertama, perlakuan akuntansi objek ijarah. Dalam PSAK 107 menjelaskan tentang perlakuan objek ijarah sebagai berikut. Yang pertama, objek ijarah diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Yang kedua, biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu pada PSAK 16. Nah, untuk aset tidak berwujud sendiri mengacu kepada PSAK 19. Yang ketiga, objek ijarah disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan yang ada untuk aset sejenis selama umur ekonomis. Yang terakhir, kebijakan penyusutan yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Untuk perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa yang kedua, untuk perlakuan akuntansi pendapatan ijarah dalam PSAK 107 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban ijarah sebagai yang pertama, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang kedua, piutang pendapatan sewa diakui sebagai
Kemudian yang ketiga ada perlakuan akuntansi beban pemeliharaan. Dalam PSAK nomor 107 menjelaskan pengakuan biaya perbaikan dan pemeliharaan aktiva ijaroh. Yang pertama, pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh adalah sebagai berikut. Biaya perbaikan tidak rutin diakui pada saat terjadinya. Jika penyewa melakukan perbaikan rutin atas persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang kedua, dalam ijarah muntabiah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya yang dimaksud poin pertama A dan B ditanggung pemilik dan penyewa sebanding dengan pembagian kepemilikan. Yang ketiga, biaya perbaikan merupakan tanggungan pemilik atau penyewa atas persetujuan pemilik. Selanjutnya, yang keempat ada perlakuan akuntansi perpindahan hak ijarah. Perlakuan ini hanya untuk ijarah muntahiyah bitamlik saja. Pada PSAK nomor 107 dijelaskan bahwa perpindahan kepemilikan dilakukan dengan cara yang pertama ada hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Yang kedua ada penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kemudian yang ketiga ada penjualan setelah selesai masa akad, maka seluruh selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir ada penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Dan yang terakhir ada penurunan kualitas objek sewa. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan nilai aset ijarah, maka Bank Syariah sebagai pemilik objek ijarah melakukan jurnal sebagai berikut. Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa pada kas atau hutang kepada penyewa atau rekening penyewa. Nah, beban pengembalian ini merupakan offsetting account dari pendapatan sewa. Kemudian selanjutnya ada perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa. Perlakuan akuntansi ini dilakukan oleh Bank Syariah pada saat Bank Syariah melakukan transaksi ijarah dengan bank syariah lainnya atas objek ijarah, baik dengan akad ijarah tanpa opsi pemindahan kepemilikan ataupun dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan opsi pemindahan kepemilikan. Nah, perlakuan akuntansi bank sebagai penyewa ini ada dua, yaitu beban ijarah dan perpindahan hak milik objek sewa. Pelakuan akuntansi bank sebagai penyewa. Yang pertama, beban ijarah, di mana di dalam PSAK 107 mengatur sebagai berikut. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Ketiga, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.
Kedua, perpindahan hak milik objek sewa. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bitamalik dilakukan dengan cara yang pertama hibah. Penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang sudah diterima. Kedua, pembelian sebelum masa akad berakhir. Maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang sudah disepakati. Ketiga, pembelian setelah masa akad berakhir. Maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang sudah disepakati. Keempat, pembayaran objek ijarah secara bertahap. Maka penyewa mengakui aset sebesar wajar. Penurunan nilai sebelum perpindahan hak. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan atau kelalaian bank sebagai penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai wajar. Jadi, jurnalnya kas, rekening, dan piutang kepada pemilik objek sewa pada pendapatan kelebihan pembayaran sewa. Jadi, pendapatan kelebihan pembayaran sewa merupakan offsetting account dari beban sewa. Sewa lanjut atau sewa dan penyewaan kembali. Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam penyataan ini. Kedua, jika suatu entitas menyewa objek ijarah sewa untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban izawah atau sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Ketiga, perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas dengan pemilik dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas dan pihak penyewa lanjut. Selanjutnya ini adalah contoh kasus dari akuntansi ijarah. Dan ini adalah contoh kasus ijarah muntahiyah bitamlik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurang dalam mempresentasikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.